Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel kebanggaan kita semua, YouTube Serambi Religius. Semoga seluruh ibu bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Kali ini Gereja Kristiani akan merayakan perayaan Jumat Agung. Perlu disadari pertama-tama, perayaan Jumat Agung itu merupakan suatu upacara yang kadang-kadang disalah mengerti oleh umat beriman. Maka kadang-kadang mereka bertanya, "Oi, rekan-rekan, kalian nanti tahu tidak misa Jumat Agung jam berapa?" Maksudnya sih pasti benar bahwa perayaan Jumat Agung dengan fokus pada penghormatan salib, syukur atas penderitaannya, itu yang dimaksudkan. Tetapi menyalahgunakan ungkapan. Harus disadari sungguh Jumat Agung itu tidak ada misa. Dan yang ada pun kalau memang urgensinya sangat menentukan, adanya perayaan baptis dan perayaan pengurapan orang sakit. Ini kata Profesor Dr. Mardi, ahli liturgi Gereja Katolik yang bertugas sebagai dosen di Fakultas Teologi Kentungan. Termasuk dosen saya juga. Terima kasih Pak Profesor Doktor. Nah, yang kedua, kadang-kadang juga umat mulai bertanya, menyampaikan lewat WhatsApp atau lewat sesama begitu lalu mengatakan selamat hari Paskah. Belum Paskah loh. Kita hari ini merayakan Jumat Agung. Saya kadang-kadang berpikir, wah, ini orang berpikir bahwa ini tanggal merah, berarti inilah perayaan Paskahnya. Itu adalah salah. Mohon sekali lagi, Paskah kita pada hari Minggu setelah Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Paskah. Ini baru. Nah, oleh karena itu apa sih yang kita rayakan pada perayaan Jumat Agung? Perayaan Jumat Agung itu kita mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenang berarti kita mensyukuri, syukuri penuh cinta, karena cinta Allah yang terjelma lewat penderitaan dan pengorbanan Kristus demi kita. Selayak dan sepatutnya kita menjadi malu karena harus kita yang berkorban untuk Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya itu bagi kita. Nah, oleh karena itu adalah salah juga kalau dikatakan, Yesus itu wafat pada Jumat Agung loh. Ayo mari kita melayat. Ini maksudnya benar, datang dan mensyukuri atas cinta Tuhan lewat penderitaan dan wafatnya, tetapi bukan untuk kesempatan melayat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara umat beriman yang terkasih, pertanyaan lebih lanjut adalah, apa sih perayaan Jumat Agung itu? Perayaan Jumat Agung oleh gereja dan oleh masyarakat umum mengenangnya itu tanggal merah, yaitu rangkaian perayaan yang disebut juga sebagai Trihari Suci Paskah bagi umat Kristiani. Dan dalam tradisi agama Katolik, Trihari Suci Paskah adalah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Nah, menurut situs yang saya unggah, juga tentu mengandung ajaran-ajaran teologis. Di sana dikatakan Jumat Agung
adalah peringatan kematian Yesus disalib di Golgota. Bahwa Yesus rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan manusia dan seisi dunia. Yesus mati sebagai seorang martir yang dibunuh dan sekaligus sebagai saksi yang setia. Kita lihat dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 5, bab 3 ayat 14. Maka simbol dari hari Jumat Agung adalah salib dan mahkota duri di atas kepalanya. Salib merupakan lambang yang sudah sangat dikenal untuk menunjuk pada penderitaan dan kematian Yesus. Salib bahkan telah menjadi tanda yang sering dipakai untuk menunjuk pada kekristenan. Oleh karena itu, di mobil, di kapal laut, di pesawat, di mana-mana orang menggantungkan salib. Salib dan mahkota duri yang merupakan lambang dari penderitaan dan kematian Yesus hendaknya mengungkapkan kejamnya perlakuan yang telah ia terima sampai pada kematiannya di kayu salib yang terjadi karena dosa-dosa kita. Dosa Anda juga dosa saya. Nah, makna Jumat Agung itu apa sih sebetulnya? Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, ikutilah pesan-pesan saya berikut ini. Saya berharap moga-moga penjelasan ini semakin lebih sederhana, semakin simpel, dan menyampaikan semua ajaran itu memiliki referensi ilmiah yang saya siap mempertanggungjawabkannya itu. Nah, nanti namanya saja lewat media sosial. Jadi kadang-kadang penyampaian kita A dimengerti B. Lalu di sana juga daya tangkapnya yang berbeda-beda, maka muncullah komentar macam-macam. Tidak apa-apa. Saya sebagai YouTuber menerimanya itu dengan penuh sukacita. Dan yang penting adalah ajaran kasih iman yang benar dan tepat kita wartakan. Mari saudara-saudariku umat Allah yang terkasih. Bagi orang Kristiani, Jumat Agung adalah hari penting dalam perayaan yang diyakini sejak Yesus mati dan dibangkitkan. Orang Katolik telah menentukan salib dan kebangkitan Yesus sebagai titik balik bagi semua ciptaan. Paulus menganggap itu sebagai yang terpenting, bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Semua sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan selama ini dalam kitab suci. Pada hari Jumat Agung kita mengingat hari ketika Yesus dengan rela menderita dan mati di salib sebagai korban terakhir untuk dosa-dosa kita. Surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat yang ke-10. Maka di dalam Jumat Agung itu kita merayakan, mengenang sengsara, pasio, lalu acara penciuman salib, lalu acara terima komuni. 3 hal ini menjadi intisari dari perayaan Jumat Agung. Sekali lagi, tidak ada misa. Nah, Jumat Agung ini, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, mengumumkan juga sebagai awal kemenangan atas dosa dan kematian, dan dinyatakan oleh kebangkitannya pada hari raya Paskah yang kita kenang pada setelah Jumat Agung, malam tirakatan, dan akhirnya Paskah. Ia akan bangkit dengan jaya. Saya singgung sedikit soal
bagaimana Pasio menurut Injil Yohanes dalam Jumat Agung. Ada 3 hal yang mau kita renungkan dari Pasio itu. Yang pertama, kedatangan Kristus merupakan tokoh yang penuh cinta kasih, kemahamurahan, dan kemaharahiman. Dia tidak menghakimi umat manusia. Lalu yang kedua, ketika selesai semuanya itu, dia mengatakan selesailah sudah. Bahasa Latinnya mengatakan consumatum est. Artinya suatu ungkapan penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah. Dan ini adalah lambang kemenangan iman yang akan kita rayakan pada pesta kebangkitan nanti. Dan yang ketiga, dia akan menunjukkan suatu kemenangan jaya bagi kita semua. Maka bagi kita yang datang merayakannya, ungkapkan syukur dan cintamu, hormat dan sembah syukurmu. Maka ketika ada penciuman salib, itulah tanda cintamu, tanda syukurmu bahwa dia yang telah menderita, wafat, dan tiba saatnya nanti bangkit bagi kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung, dan semoga renungkanlah ajaran iman ini. Dan saya berharap penjelasan yang sangat sederhana ini membantu penghayatan iman Anda. Dan moga-moga Anda semakin bertumbuh di dalam perkembangan kehidupan beriman. Deo gratias. Amin.